Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah istri Nabi Sulaiman yang disetubuhi oleh jin. Kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur tafsir tatkala memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah, ujian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertaubat. Al-Quran Surat Shad ayat 34. Syekh Muhammad bin Shaleh As-Sawafi dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makiyah menafsirkan ayat ini. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Kami telah mencobanya dengan suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas orang lain. Demikian itu karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai. Hanya perempuan itu termasuk penyembah berhala. Tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, dan tersebutlah bahwa kebesarannya itu terletak pada cincinnya. Kemudian pada suatu hari, ketika ia bermaksud untuk pergi ke kamar mandi, ia melepaskan cincinnya itu, lalu ia menitipkannya kepada salah seorang dari istrinya yang bernama Aminah. Sebagaimana biasanya setelah ia pergi, tiba-tiba datanglah makhluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian jin itu mengambil cincin itu dari Aminah dan langsung memakainya. Dan kami dudukkan pada singgasananya sesosok jasad, yaitu jin tersebut yang bernama Sar atau jin lainnya. Kemudian jin itu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Ketika itu, ia dikelilingi burung-burung dan lain-lainnya. Lalu muncullah Nabi Sulaiman dalam bentuk yang tidak seperti biasanya, yakni tanpa pakaian kebesaran. Ia melihat bahwa di singgasananya telah duduk seseorang. Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Aku adalah Sulaiman," akan tetapi orang-orang mengingkarinya. Kemudian ia kembali, yakni kembali dapat merebut kebesarannya. Setelah selang beberapa hari, yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya lalu memakainya dan duduk di singgasananya. Dari Sa'id ibnu Abu Arubah telah meriwayatkan, dari Qatadah telah menceritakan, Sulaiman telah diperintah untuk membangun Baitul Maqdis. Maka dikatakan kepadanya, "Bangunlah ia, tapi jangan sampai terdengar suara besi beradu." Nabi Sulaiman berusaha untuk melakukannya, tetapi tidak mampu karena harus tanpa suara. Kemudian dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya ada yang mampu melakukannya. Dia adalah setan yang bertempat tinggal di laut, dikenal dengan nama Sar, jin yang jahat." Maka Sulaiman mencarinya, dan tersebutlah bahwa di tepi laut tersebut terdapat sebuah mata air yang biasa didatangi oleh jin Sar untuk minum darinya seminggu sekali. Lalu Nabi Sulaiman mengeringkan airnya dan menggantikannya dengan khamr. Kemudian pada malam harinya, jin Sar datang. Ternyata ia menjumpainya telah menjadi khamr. Maka ia berkata, "Sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik. Hanya saja engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi mabuk, dan membuat orang yang bodoh menjadi makin bodoh." Setelah minum, Sar pulang dan kembali lagi kepadanya setelah merasa kehausan yang sangat. Ia berkata, "Sesungguhnya engkaulah minuman yang baik, tetapi engkau dapat menjadikan orang penyabar mabuk dan menambahkan kebodohan kepada orang yang membutuhkan." Lalu Sar meminumnya lagi hingga pengaruh khamr menguasainya. Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Nabi Sulaiman. Cincin itu ditempelkan di antara dua tulang belikatnya hingga Sar lumpuh dan tunduk. Disebutkan bahwa letak kesaktian Nabi Sulaiman berada pada cincinnya. Lalu Sar dibawa menghadap Nabi Sulaiman. Maka Sar mendatangkan telur burung hut, lalu meletakkan dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat.
Ketika induk burung Hud itu datang, dia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Ia dapat melihat telurnya, tetapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung Hud itu pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu ia menggerakkan intan itu pada kotak kaca dan pecahlah kacanya hingga ia bisa mengerami telurnya. Maka Nabi Sulaiman mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan. Nabi Sulaiman apabila hendak memasuki kamar kecil atau kamar mandi tidak membawa serta cincinnya itu. Pada suatu hari ia pergi ke tempat mandi, sedangkan setan itu yakni Sar itu bersamanya. Peristiwa ini terjadi seusai Nabi Sulaiman selesai menggauli salah satu istrinya. Sebelum Sulaiman memasuki kamar mandinya, terlebih dahulu ia menitipkan cincin itu kepada Sar. Tetapi setelah Sar menerimanya, ia melemparkannya ke laut dan cincin itu ditelan oleh ikan. Maka kesaktian Nabi Sulaiman hilang. Kemudian Sar menyerupakan dirinya dengan Sulaiman. Ia datang ke kerajaannya, lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu, Sar menguasai seluruh kerajaan milik Sulaiman, kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Sar menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya itu. Seorang lelaki bertanya, "Hai Nabiullah," dia mengira bahwa yang duduk di singgasana itu adalah Sulaiman. "Bagaimanakah jika salah seorang dari kami mengalami jinabah di suatu malam yang dingin, lalu ia meninggalkan mandi jinabah dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu ia tidak berdosa?" Sar yang menyerupai Sulaiman menjawab, "Tidak." Ketika dalam keadaan demikian selama 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan. Lalu ia datang. As-Sadi mengatakan, sehubungan dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman." Quran Surat As-Sad ayat 34, yakni kami uji dia dengan cara seperti yang disebutkan firman berikutnya. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai 100 orang istri, dan di antara seorang istri yang dikenal dengan nama Jarodah, yang paling dicintainya dan yang paling dipercayai olehnya. Tersebutlah apabila Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya berjinabah atau hendak membuang hajatnya, terlebih dahulu ia meninggalkan cincinnya. Maka tiada seorang pun yang dipercaya olehnya selain dari Jarodah, istri tersayangnya itu. Ia menitipkan cincinnya itu kepadanya. Di suatu hari ia masuk ke tempat buang air. Tidak lama kemudian muncul setan yang menyerupai dirinya seperti dia. Lalu setan itu berkata, "Kemarikanlah cincinku." Jarodah menyerahkan cincin tersebut kepadanya. Orang-orang mengingkari keputusan hukumnya, maka Qura Bani Israel berkumpul. Setelah itu mereka mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman dan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kami mengingkari sepak terjang orang ini. Jika memang Nabi Sulaiman telah kehilangan akal sehatnya, maka kami tidak mau menerima semua keputusannya." Mendengar berita itu, semua istri Nabi Sulaiman menangis. Mereka pergi mendatangi Sulaiman dengan jalan kaki. Setelah sampai di hadapannya, mereka memandangnya dengan pandangan yang teliti. Kemudian mereka membuka kitab Taurat dan membacanya. Maka dengan serta, setan itu terpental ke udara dan jatuh di hadapan istana. Sedangkan cincin Sulaiman berada di tangannya. Kemudian ia terbang jauh dan pergi ke laut. Tetapi cincin tersebut terjatuh darinya, jatuh ke laut lalu dimakan oleh seekor ikan yang ada di laut. Sulaiman datang mendatangi para penangkap ikan. Ia dalam keadaan sangat lapar, dan ia meminta ikan pada penangkap ikan di sana. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah Sulaiman." Maka sebagian dari mereka bangkit dan memukulinya dengan tongkat sehingga Sulaiman terluka di kepalanya. Sulaiman bersabar dan mencuci lukanya itu di tepi pantai. Para nelayan ada yang mencela perbuatan mereka yang telah memukul Sulaiman. Akhirnya mereka memberi 2 ekor ikan yang tidak terpakai olehnya.
Sulaiman segera bangkit menuju tepi pantai dan membelah perut ikan itu dan mencucinya. Ternyata ia menjumpai cincinnya di dalam ikan tersebut. Sulaiman segera memungutnya dan memakai cincin tersebut. Dan dengan serta-merta Allah mengembalikan kekuasaan Sulaiman. Burung-burung pun berdatangan mengelilinginya. Melihat kejadian itu, barulah kaum yang ada di pantai itu merasa yakin bahwa dia adalah Sulaiman. Maka orang-orang berdatangan kepadanya seraya meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Nabi Sulaiman berangkat hingga datang ke kerajaannya. Lalu ia memerintahkan agar setan tersebut ditangkap. Setelah setan itu ditangkap, ia menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maka ia memasukkan ke dalam sebuah peti besi yang dikuncinya rapat-rapat dan ditilak dengan cap dari cincinnya. Kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, dan setan tersebut akan tetap berada di dalam peti itu hingga hari akhir kiamat. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.